Bayangin ya, lo lagi berdiri di tepi pantai selatan. Angin kencang, ombak besar, dan suasana yang entah kenapa terasa beda. Kayak ada sesuatu yang lagi memperhatikan lo dari jauh. Banyak orang bilang Laut Selatan itu bukan laut biasa. Dan ada satu sosok yang dipercaya jadi penguasanya. Ini Roro Kidul. Tapi gak semua orang tahu kalau sosok ini dulunya adalah manusia biasa. Namanya Kadita. Dulu di sebuah kerajaan di tanah Jawa, hidup seorang putri yang cantiknya itu bukan cuma sekedar cantik, tapi benar-benar memikat siapa saja yang melihatnya. Kulitnya halus, wajahnya lembut, dan tatapannya tenang. Rakyat mencintainya. Bahkan di istana, semua orang menghormatinya. Dan sang raja sangat bangga punya anak seperti Kadita. Hidupnya sempurna, terlalu sempurna. Dan seperti yang sering terjadi, di balik sesuatu yang sempurna, selalu ada seseorang yang tidak suka. Di dalam istana, ada satu sosok yang diam-diam menyimpan rasa iri. Permaisuri. Dia melihat Kadita bukan sebagai putri, tapi sebagai ancaman. Dia takut suatu hari nanti Kadita akan mengambil segalanya. Kekuasaan, perhatian raja, bahkan posisinya. Dan dari situlah sesuatu yang gelap mulai tumbuh. Suatu malam, istana terlihat tenang. Semua orang tertidur. Tapi di satu ruangan yang gelap, yang hanya diterangi lilin, Permaisuri melakukan sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ritual. Dengan bisikan pelan dan niat yang penuh kebencian, dia memanggil sesuatu. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa. Dan malam itu, kutukan dikirim. Keesokan harinya, semuanya berubah. Kadita bangun dan merasakan sesuatu yang aneh. Awalnya cuma sedikit, seperti rasa gatal. Tapi lama-lama, kulitnya mulai berubah. Luka kecil muncul, lalu membesar, menyebar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakitnya luar biasa. Dan bukan cuma itu, bau busuk mulai tercium. Wajah yang dulu dipuja perlahan berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Orang-orang mulai menjauh. Yang dulu memujanya, sekarang takut melihatnya. Bisikan mulai terdengar di lorong istana. Putri itu terkena kutukan. Kadita bingung, takut, dan sendirian. Dia mencoba mencari bantuan, tapi tidak ada yang berani mendekat. Dan yang paling menyakitkan, ayahnya sendiri, sang raja, tidak sanggup melihatnya. Bukan karena tidak sayang, tapi karena takut. Akhirnya, dengan hati yang berat, Kadita diusir dari istana. Tanpa pilihan, tanpa perlindungan, tanpa siapa-siapa. Dia pergi, sendirian. Langkah demi langkah, dia berjalan, melewati hutan, gunung, dan jalan yang tidak jelas. Tubuhnya terus sakit, lukanya semakin parah, tapi dia terus berjalan. Sampai akhirnya, dia sampai di satu tempat, Laut Selatan. Ombaknya besar, anginnya kencang, dan suasananya berbeda. Bukan cuma gelap, tapi hidup. Kadita berdiri di sana, lelah, putus asa. Dan di saat itu, dia mendengar sesuatu. Suara, pelan tapi jelas. Masuklah. Kadita terdiam. Dia tidak tahu suara itu dari mana. Tapi anehnya, dia tidak merasa takut. Masuklah, dan penderitaanmu akan hilang. Kadita ragu, tapi dia sudah kehilangan segalanya. Tidak ada lagi yang bisa dia pertahankan. Dan akhirnya, dia melangkah, masuk ke dalam laut. Air dingin menyentuh tubuhnya. Ombak besar datang dan menelannya. Semua menjadi gelap, sunyi, dan hening.
Tapi dia tidak mati. Di dalam laut, sesuatu yang aneh terjadi. Air laut justru menyembuhkan tubuhnya. Luka-lukanya hilang, kulitnya kembali halus, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Kadito membuka matanya, dan yang dia lihat bukan lagi dunia manusia, tapi sebuah kerajaan, megah, luas, dan penuh makhluk yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Makhluk laut yang bergerak pelan dan menatapnya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan hormat. Kadita berdiri, dan tanpa dia sadari, semua makhluk itu menunduk. Seolah seorang itu mengakui sesuatu. Saat itulah Kadita menyadari dia bukan lagi manusia. Dia telah berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, lebih misterius. Sejak saat itu, Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul, penguasa Laut Selatan. Dan katanya, sampai sekarang dia masih ada, menjaga laut itu, dan kadang memanggil mereka yang terlalu dekat dengan dunianya. Jadi, kalau suatu hari lo ke pantai selatan dan ngerasa ada yang memperhatikan, mungkin lo nggak sendirian.